Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Kartika Pramudita. Hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dan wawancara salah satu sosok yang menurut saya menginspirasi di lingkungan sekitar. Terima kasih banyak sebelumnya pada kakaknya yang udah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita. Jadi langsung saja, boleh dong perkenalkan diri kakaknya dulu dan kakaknya tuh lagi sibuk apa sih sekarang ini gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat Dina Kartika yang sudah memilih saya untuk menjadi, bisa dibilang narasumber atau mungkin yang bisa menginspirasi lingkungan sekitar ya. Sebetulnya sih nggak terlalu menginspirasi, cuman kalau emang menurut Mbak Dina saya menginspirasi, ya Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reski Fajar Yulianto. Kebetulan saya juga dulunya lulusan dari STEMIK Amikom Yogyakarta, dan saat ini aktivitas keseharian saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di bidang jasa keuangan. Oke, dari perkenalan tadi aku penasaran dan pengen tahu nih, awalnya gimana sih kakaknya nih mulai terjun ke bidang yang dijalani sekarang ini? Oke, kalau awal mulanya tentu pertama kali karena memang dari lulus kuliah jurusan saya kan dulu memang IT ya. Kemudian coba cari-cari pekerjaan, loker, ternyata di luar kendali kita sendiri. Saya dapat uh, available jobs di jasa keuangan dan mungkin bisa dibilang bertolak belakang lah dari background saya dulu yang IT ya, dan sekarang saya keseharian saya bekerja di dunia perbankan yang memang notabene jauh dari kebiasaan saya waktu zaman kuliah yang harus coding atau mungkin web programmer dan lain-lain seperti itulah. Oh, oke. Nah, dalam proses menjalani semua ini pasti nggak ada yang mulus dong, pasti kayak ada tantangannya. Apa sih tantangan Kak Reski yang dihadapi gitu? Paling besarnya. Oke, kalau baik. Kalau untuk tantangan dan lika-likunya pasti ada ya, karena memang yang tadi sempat saya jelaskan di awal, saya pribadi belum pernah berkecimpung di dunia perbankan yang memang seharusnya jurusan ini jurusan untuk jurusan-jurusan akuntansi mungkin atau accounting seperti itulah ya. Dan tantangan terberat saya pada saat penyesuaian pekerjaan pertama kali yang memang harus administrasi, dokumen dan lain-lain dan pelayanan terhadap nasabah seperti itu sih. Jadi itu yang pertama kali membuat saya seperti tantangan baru. Kemudian motivasi juga buat saya bagaimana saya harus cepat beradaptasi. Kemudian saya harus cepat meningkatkan value saya di luar Hmm. sisi uh, background saya IT sih seperti itu. Oke, baik. Dari semua proses sama dari semua proses dan perjalanannya, pelajaran hidup apa sih yang paling berharga banget buat Kak Reski ini sampai bisa di titik sekarang? Oke, kalau untuk pelajaran hidup mungkin setiap orang punya pelajaran hidup berbeda-beda ya. Ya. Kalau dari sisi saya pribadi, mungkin karena memang saya punya tujuan ya mengangkat derajat kedua orang tua. Kemudian saya juga anak pertama yang punya tanggung jawab untuk adik saya, keluarga saya seperti itu. Dan ditambah saat ini saya sudah berkeluarga, tentu Mhm. pasti eh, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi kalau bisa dibilang apa ya namanya tanggung jawab penuh ya pastilah, dan itu sudah jadi motivasi saya buat lebih baik dan lebih baik lagi, terutama untuk keluarga sih kayak gitu. Kalau boleh milih satu pencapaian yang paling Kak Reski banggain itu apa sih yang paling berkesan gitu? Oke, kalau untuk pencapaian juga apa ya? Mungkin kalau dari sisi saya pribadi, pencapaian yang memang di luar ekspektasi orang lain, saya bisa menikah dengan hasil biaya keringat kerja saya sendiri tanpa bantuan dari orang tua itu sih. Yang saat ini mungkin jadi achievement goal saya. Selebihnya mungkin itu lebih ke materi itu sih apa ya namanya relatif lah ya. Tapi kalau secara personal saya dan berkesan buat saya ya saya pertama kali bisa eh, menikah dengan biaya dan akomodasi semuanya tanpa bantuan dari orang tua itu sih. Menarik. Terus selama proses ini mungkin ada nggak sih kayak siapa sih yang paling banyak kasih kasih Kak Reski itu dukungan mungkin dari keluarga, sahabat, atau mungkin ada mentor gitu?
Kalau untuk dukungan, mungkin dulu sebelum mama saya masih meninggal, mungkin dukungan moral, dukungan motivasi dan lain-lainnya pasti dari orang tua ya, dari mama terutama. Namun setelah mama udah meninggal dan saat ini lebih ke dukungan tuh bukan dari siapapun ya, melainkan dari kebiasaan dan aktivitas sehari-hari sih. Itu yang lebih kayak buat dukung dari diri saya pribadi tanpa harus ada dukungan dari orang tua atau mungkin dari teman atau mau siapapun itu. Tapi mungkin yang terdekat saat ini ya keluarga sih tentunya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Reski sendiri, artis sukses itu kayak gimana sih? Artis sukses, oke. Okay. Kalau secara saya pribadi, artis sukses itu bisa dikategorikan berbagai macam versinya ya. Tiap orang punya versi masing-masing terkait sukses itu apa. Kalau bagi saya sendiri, sukses itu bukan berarti dari pencapaian harta, kemudian punya mobil mewah atau punya rumah dan lain sebagainya itu mungkin setiap orang punya goalsnya masing-masing. Tapi buat saya pribadi, sukses itu bisa dikategorikan. Mungkin saat ini saya bisa dibilang sukses ya karena saya ngerasa saya bisa sampai di titik ini itu sudah alhamdulillah bersyukur. Kemudian dari sisi lain seperti pencapaian apa yang saya dapatkan sampai saat ini pun itu bisa dikategorikan sukses buat saya. Tapi kalau menurut orang lain itu belum sukses ya itu terserah versi yang masing-masing ya. Tapi Baik. kalau dari saya pribadi sih ya itu tadi sukses bagi saya ya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita senangi ya itu menjadi tujuan goal sukses diri kita sendiri sih seperti itu. Eh, dan buat Kak Reski sendiri, ada nggak sih kayak sosok yang Kak Reski jadiin panutan atau inspirasi gitu? Kalau panutan mungkin dulu ada ya. Tentu pasti ada sih. Cuman lebih ke personal branding diri sendiri aja sih. Hmm. Kalau saya pribadi ya. Nggak yang harus menjadikan orang lain tuh tolak ukur. Karena di tiap orang pasti punya tolak ukur masing-masing ya. Cuman kalau saya pribadi lebih ke ya sudah jalanin aja apa yang saya kerjakan saat ini ya bagaimana caranya saya lebih baik dari hari kemarin. Udah itu aja sih. Menarik. Kalau ngomongin masa depan nih, Kak Rizky tuh punya mimpi atau target yang pingin banget Kak Rizky capai dalam waktu dekat ini nggak? Kira-kira. Kalau target sih saya pengen umroh sih Oh, sama keluarga. Itu sih amin. target yang dalam dekat ini mungkin ya sama. Mungkin saya masih ada tanggung jawab sama adik saya. Mudah-mudahan dia juga sama seperti Mbak Dina ya, lagi kuliah juga kayak gini. Ya, betul. Dia juga mudah-mudahan cepat lulus biar bisa ya lebih baik depannya lah, lebih baik dari saya sih tentunya kayak gitu. Baik. Oke. Eh, akhirnya kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Eh, Mm-mm. mungkin ada nggak sih pesan yang ingin Kak Reski sampaikan untuk teman-teman yang masih muda, yang mungkin masih bingung atau kayak eh, nggak tahu arahnya hidupnya gimana, terus takut untuk memulai, terus atau bahkan sering ngerasa minder gitu? Oke, mungkin pertanyaannya terlalu spesifik banget ya kalau ditanyakan ke saya pribadi ya, karena saya pribadi pun masih banyak kurangnya. Cuman saya sebisa mungkin saya akan jawab eh, secara subjektif juga. Kalau pesan dan buat anak-anak muda sih, saya juga sih masih muda sebetulnya. Cuman alangkah baiknya kalau saat ini kan udah dunia teknologi semakin berkembang pesat, kemudian dari generasi ke generasi pun semakin ya bisa dibilang lebih ke apa ya namanya ya Gen Z lah ya kalau istilah orang-orang sekarang tuh ya. Gen Z. Harapannya mudah-mudahan di generasi yang sekarang untuk anak-anak muda jangan baperan, jangan malu. Itu sih yang sering saya temuin sih sekarang anak-anak zaman sekarang tuh gampang malu, terus nggak mau mencoba dulu, kemudian jangan patah semangat tentunya, sama Wah, tingkatin luar biasa value-nya lebih sekali baik dan saya. lebih baik lagi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Hmm. Itu aja sih. Terima kasih banyak buat Kak Rizky yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalamannya pada hari ini. Semoga kedepannya Kak Rizky selalu diberikan kelancaran dan bisa terus Amin. menginspirasi banyak orang. Dan semoga Amin. wawancara ini juga bisa menjadi motivasi dan pembelajaran bagi teman-teman semua.
Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.